Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ini pertemuan yang ke-6. Kita membahas mengenai surga. Dan hari ini, saudaraku sekalian, pokok bahasan kita mengenai surga adalah alam materi. Surga adalah alam fisik. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita akan melihat kebenaran Alkitab bahwa surga benar-benar alam fisik. Dan kita akan membuktikan itu dari kebenaran Alkitab bahwa sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu benar, saudaraku. Bahwa surga itu alam fisik. Kita memang harus berhati-hati dalam membahas pokok masalah surga. Sebab Alkitab terkesan tidak mengungkap rahasia surga. Alkitab juga mengesankan tidak perlu menjelaskan secara detail, secara jelas, secara terperinci mengenai surga. Mengapa Alkitab terkesan, dan memang demikian adanya, tidak perlu menjelaskan mengenai surga? Jawabnya adalah, memang surga berkeadaan seperti bumi kita sekarang. Tetapi tanpa dosa, tanpa kejahatan dan bumi yang tidak terkutuk. Atau keadaan yang tidak terkutuk. Surga bagi manusia nanti itu berkeadaan seperti bumi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dunia atau kehidupan seperti bumi ini adalah keadaan yang cocok untuk manusia, saudaraku. Jadi sebenarnya bicara mengenai surga samayim itu bisa berarti di sana ada air, dari kata etimologinya. Bisa berarti tempat yang luas, langit yang luas, langit yang besar. Dan jagat raya ini memang fasilitas dari surga itu. Surga bagi manusia nanti tidak perlu dijelaskan karena manusia yang pernah hidup di bumi sangat memahami bagaimana kehidupan ini mengalami, menjalani, dan menikmatinya. Apanya yang mau dijelaskan? Manusia yang pernah hidup di bumi, ya, yang sudah mengalami, menjalani hidup di bumi dan menikmatinya, tidak perlu penjelasan lagi mengenai surga. Untuk menjelaskan hal surga, saudaraku, tentu harus memiliki landasan yang kokoh berdasarkan Alkitab. Saya belum menunjukkan landasannya, saya hanya memberikan abstraksinya. Jadi bukan berdasarkan perkiraan atau praduga. Banyak buku-buku dogmatika Kristen yang hampir-hampir tidak mencantumkan pokok masalah surga di dalamnya. Kalaupun ada yang mencantumkan, itu ditulis sangat pendek, bias, dan tidak jelas.
Pokok pengajaran mengenai surga dianggap sebagai misteri yang tidak bisa dipecahkan sehingga tidak perlu dibahas. Dan para teolog memang pada umumnya terbiasa berpikir secara sistematis dan ketika tidak menemukan penjelasan mengenai surga maka mulai dihindari. Dan banyak orang-orang yang tidak pernah belajar teologi dengan benar menganggap itu peluang mereka bisa ngomong apa saja tentang surga dari pengalaman pribadi mereka yang subjektif itu. Anggapan bahwa Alkitab sangat minim memiliki informasi mengenai surga dan tidak adanya usaha untuk menggali kekayaan Alkitab, saudaraku sekalian. Ya. Kurang adanya ya penggalian kekayaan Alkitab yang berbicara mengenai surga mengakibatkan banyak orang Kristen memiliki konsep yang salah mengenai surga. Dan kesalahan itu telah mengakar dalam diri banyak orang Kristen. Ditambah lagi dengan kurangnya buku yang menulis tentang surga berdasarkan Alkitab, maka sebagai akibatnya pemahaman mengenai surga yang dimiliki banyak orang Kristen itu pemahaman hasil serapan pengaruh dari kesaksian-kesaksian subjektif orang-orang tertentu secara individu ya, berdasarkan mimpi, penglihatan serta pengalaman-pengalaman dalam alam roh mereka yang mereka klaim berasal dari surga serta pengaruh dari ajaran agama-agama di luar Alkitab. Tidak heran kan ada orang menggambarkan surga dengan berbagai ekspresi seperti sebuah tempat di mana pria-pria yang masuk ke sana yang dianggap orang saleh akan dilayani bidadari-bidadari cantik. Sebuah taman di mana ada buah-buahan yang ranum sepanjang waktu, bunga yang tidak pernah layu, yang wangi sepanjang waktu dan manusia hidup tanpa kerja. Ada hamparan rumput bak permadani yang tidak perlu diusahakan oleh manusia karena Allah menyediakan semua secara gratis dan otomatis. Di pihak lain surga dipahami sebagai alam roh, di mana segala sesuatunya bersifat roh. Surga itu alam roh. Ilustrasi-ilustrasi surga seperti itu menunjukkan penggambaran yang miskin, menyesatkan saudaraku. Saya tidak yakin apakah orang mau datang ke surga semacam itu. Orang yang bermoral baik tidak mau ke surga dilayani 7 bidadari. Itu menjijikkan saudara. Menjijikkan. Surga di mana buah-buahan ranum sepanjang waktu, bunga-bunga bermekaran tidak pernah layu dan harum sepanjang masa. Bisa dinikmati tanpa kerja. Itu melanggar hakikat. Manusia itu hakikatnya kerja, kerja itu keindahan. Tapi untuk orang tertentu kerjanya itu menyembah Tuhan. Saudara pikir Tuhan itu Tuhan yang pribadinya suka dipuji-puji, disembah-sembah. Dalam tanda kutip ya, suka hormat atau gila hormat. Nah kalau cuman puji-pujian seperti itu, malaikat sempurna memuji-muji Allah. Nah orang-orang seperti ini pasti di dalam pemahamannya mengenai ibadah salah. Ibadah itu bukan liturgi di dalam gereja loh. Ibadah itu bekerja. Aboda. Begitu. Untuk itu harus ada usaha yang serius mengungkap rahasia mengenai surga. Seperti yang saya kemukakan ya. Walaupun penjelasan yang saya paparkan
sangat radikal dan bisa menimbulkan resistensi atau penolakan. Namun kebenaran harus saya tetap sampaikan. Sudah kepalang basah. Ya. Kebenaran mengenai surga yang saya paparkan dalam course ini, Ekumene Bible Course ini, dan yang akan menjadi buku ini, kebenaran yang inovatif, yang harus diterima dengan hati lapang, tidak bersikap skeptis, dan memang dibutuhkan pimpinan Roh Kudus. Dan saya menganjurkan saudara untuk memperkarakan ini dengan Roh Kudus. Saudara tanya, kira-kira penjelasan ini benar atau salah? Saya sendiri juga bergumul di dalam doa. Sungguh-sungguh memperkarakannya di hadapan Tuhan. Melewati malam-malam panjang saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, jangan sampai aku menjadi pendusta. Celikkan pengertianku mengenai surga untuk kubagikan. Nah, saya mengukur kebenaran ini selain dengan damai sejahtera, dengan iman, juga saya mengukurnya dengan apakah kebenaran ini mengubah hidup saya. Membuat saya lebih mengasihi Tuhan, lebih takut akan Allah, lebih suci, dan merindukan tempat itu. Tentu di atas semuanya harus didasarkan pada Alkitab. Semua yang saya kemukakan mengenai surga dalam bahasan ini bukan fantasi, tetapi berdasarkan informasi yang ditulis oleh Alkitab. Tapi kalau saudara sudah skeptis, ya sudah susah. Sejatinya surga bagi manusia nantinya bukanlah alam roh atau semacam dunia maya, tetapi alam fisik atau materi yang merupakan kelanjutan dari perjalanan alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah, yang ditulis oleh Musa dalam kitab Kejadian. Harus selalu diingat, jika Allah adalah Allah yang esa, yang karenanya membangun kepercayaan kepada Allah yang bersifat monoteistis, maka alam semesta ini juga bersifat mono, yaitu hanya ada satu alam semesta. Karena Allah juga esa. Langit dan bumi dalam artian surga dan dunia memiliki satu Allah. Satu Allah dalam satu jagat raya yang sama. Lagi pula sesuatu yang berunsur atau bersifat materi bukanlah sesuatu yang bernilai rendah. Dalam hal ini pikiran kita tidak boleh disesatkan oleh filosofi dan agama di luar Alkitab yang mistis. Saya ulangi saudara, Allah yang esa, jagat rayanya juga esa. Langit dan bumi, langit Zamayim dan Eretz, bumi memiliki satu Allah dalam satu jagat raya yang sama. Jagat raya yang materi sifatnya, fisik atau materi. Ini bukan sesuatu yang bernilai rendah. Kalau dikatakan materi itu jangan berpikir bahwa itu bernilai rendah. Jangan pikiran kita disesatkan oleh filosofi dari agama-agama di luar Alkitab. Surga bukanlah alam di semesta lain, tetapi berada di alam semesta ini. Sebab logikanya Allah yang esa atau mono itu, monoteistis, hanya memiliki satu alam semesta di mana surga bagi manusia nanti termasuk di dalamnya.
Sebagaimana Tuhan adalah esa, maka alam semesta jagat raya juga satu. Dan hal ini akan menggiring kita kepada keyakinan terhadap keesaan Allah, keesaan Tuhan. Bahwa tidak ada alam semesta jagat raya lain dengan Tuhan Allah atau Elohim yang berbeda. Jika ada semesta yang lain, maksud saya, jika ada semesta yang lain, kemungkinan besar ada makhluk lain dengan hukum-hukumnya yang berbeda dengan hukum jagat raya yang tidak kita kenal ini. Jangan-jangan ada Allah lain di sana. Padahal Allah itu esa. Semesta ini hanya memiliki satu Allah, yaitu Bapa. Dan satu-satunya putra tunggalnya yang bersama-sama dengan Bapa dari kekekalan sampai kekekalan, yang menjadi satu-satunya utusan Bapa di bumi untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Tidak ada Allah tetangga. Tetapi hanya ada satu Allah, hanya ada satu Allah. Banyak orang memiliki pemahaman yang keliru tentang surga. Surga dipahami sebagai alam roh yang segala sesuatunya sangat berbeda dengan dunia materi kita hari ini. Mereka beranggapan bahwa surga adalah sebuah dunia yang bersifat rohani atau bukan begini. Mereka beranggapan bahwa surga adalah sebuah dunia yang bersifat rohani atau alam roh. Sehingga yang dapat tinggal menetap di sana hanyalah mereka yang memiliki tubuh roh pula. Tubuh roh dipahami sebagai tubuh yang tidak tersentuh alam fisik atau materi. Sehingga tidak dapat berinteraksi dengan alam fisik. Bukan begitu, saudaraku. Ya. Jadi saya ulangi, orang ada yang beranggapan surga adalah sebuah dunia yang bersifat rohani atau alam roh, sehingga yang dapat tinggal menetap di sana hanyalah mereka yang memiliki tubuh roh pula. Tubuh roh dipahami sebagai tubuh yang tidak tersentuh alam fisik atau materi, sehingga tidak bisa berinteraksi dengan alam fisik atau alam materi. Tubuh seperti itu dikenal sebagai tubuh maya. Tubuh roh ada dalam batasan-batasan alam roh dan tidak bisa berkoordinasi dengan batasan-batasan alam materi. Pandangan ini keliru. Sebab surga bukanlah alam roh yang hanya dihuni oleh roh-roh atau tubuh maya. Jika surga alam roh, maka Henokh dan Elia tidak akan diangkat secara fisik ke surga. Tidak bisa nyambung, tidak bisa hidup di sana. Dalam hal ini pikiran kita hendaknya tidak disesatkan oleh konsep dongeng-dongeng atau filosofi agama-agama di luar Alkitab. Coba ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, di mana tampil Musa dan Elia. Yesus mengenakan tubuh materi fisik seperti kita dan ditampilkan sejajar dengan Elia dan Musa yang sudah menjadi makhluk surgawi. Matius 17 ayat 1 sampai 5, Markus 9 ayat 2 sampai 5, Lukas 9 28 sampai 33. Dan saudara membaca yang wajahnya bercahaya dan bajunya menjadi putih, itu Yesus. Musa dan Elia nampak atau dapat dilihat oleh mata telanjang, mata jasmani, bukan dalam penglihatan. Ini berarti mereka tampil dengan tubuh fisik atau tubuh materi yang dapat ditangkap dengan mata jasmani secara harafiah. Jadi saudaraku, surga bukanlah suatu misteri yang tidak dapat dimengerti sama sekali oleh akal pikiran manusia. Sebab surga sebenarnya adalah kelanjutan dari bumi di mana kita hidup hari ini, yang akan dilanjutkan nanti di semesta yang sama, semesta yang tidak terbatas ini. Itulah sebabnya dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 tertulis, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru,
Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Berlalu apeltan dari akar kata aperkomai. Aperkomai yang berarti go away, depart, leave. Berlalu, pergi, meninggalkan, atau be in movement from a position with or without mention of destination. Dalam pergerakan dari suatu posisi dengan atau tanpa menyebut tujuan. Pengertinya begitu. Be in movement from a position with or without mention of destination. Dalam pergerakan dari suatu posisi dengan atau tanpa menyebutkan tujuan. Jadi saudara, ibarat selembar kertas, surga bukan di balik halaman, tetapi di lembar yang sama, tapi di bagian yang lain. Itulah sebabnya surga selalu dikatakan di atas, bukan di balik. Dan saya sudah membahas ini di pertemuan sebelumnya, lokasi surga. Selalu di atas, bukan di balik. Ini berarti surga ada di halaman yang sama, tetapi di lokasi yang berbeda. Dengan demikian surga bagi manusia adalah alam materi. Saudara, ini perlu ya saudara perhatikan. Kalau bumi ada di sini, bumi itu kan seperti debu kecil. Aduh, ini udah gede nih. Ini debu satu dari 8 planet yang ibunya matahari. Ya, dalam satu lingkup yang disebut solar system, kecil di sini. Matahari kita itu satu dari ratusan miliar matahari di keluarga yang namanya keluarga Milky Way. Galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way satu dari triliun galaksi di jagat raya. Di lembar ini. Ini luar biasa nih saudaraku. Kalau jarak matahari bumi 150 juta kilometer, 150 juta kilometer, membutuhkan waktu 8 menit sampai ke bumi. 150 juta. Bayangkan kalau luas rentang galaksi ya, ke galaksi 17 miliar tahun kecepatan cahaya. 17 miliar tahun. Bumi matahari yang 150 juta kilometer saja butuh waktu 8 menit. Ya, kecepatan cahaya, kecepatan yang tercepat yang tentu saya hanya baca saudaraku. 1 detik itu 300.000 kilometer. 300.000 kilometer. Jadi surga di halaman, bukan di sini. Di balik. Karena pengaruh dongeng-dongeng itu di alam roh, seakan-akan di balik ini. Memang Hades itu ada di alam roh, karena memang semua roh. Tetapi mereka nanti akan dikeluarkan, baca dalam kitab Wahyu. Mereka akan dikeluarkan, mereka akan mendapat tubuh baru, tubuh kebangkitan. Kalau Daniel pasal 12 semua akan dibangkitkan, sebagian masuk kehinaan kekal, sebagian masuk kemuliaan kekal. Jadi surga itu ada di lembar jagat raya ini, bukan di balik. Tuhan Yesus menunjukkan tubuh kebangkitan adalah fisik atau materi, seperti manusia yang hidup, bukan berbentuk roh atau semacam tubuh maya. Dan ketika dia naik ke surga, dia naik sampai awan menutup. Naik terus. Ada pesan di situ. Dan dikatakan juga nanti dia akan datang dengan cara yang sama.
Maka surga tidak dikatakan di balik dunia ini, tetapi di atas. Nah, kata di atas sudah cukup memberikan pesan kepada kita bahwa ya memang ada di dalam jagat raya yang sama ini. Saya ulangi lagi, Yesus itu mengenakan tubuh daging. Di Lukas 24 ayat 39, dia berkata kepada murid-muridnya, ini aku bukan hantu. Hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku kalau aku ini berdaging. Nah, kata hantu itu sebenarnya dalam teks aslinya pneuma. Jadi kalau diterjemahkan hantu itu sebenarnya sudah terjemahan interpretatif, sudah sebuah interpretasi. Pneuma itu bukan hantu, roh. Tuhan menegaskan bahwa ia tidak mengenakan tubuh roh, tapi fisik. Dan ini langsung tegas menunjukkan bahwa surga dihuni oleh makhluk surgawi yang bersifat fisik, bersifat materi. Bila surga dipahami sebagai alam roh, maka konsekuensinya tidak perlu ada kebangkitan seperti tubuh kebangkitan Yesus. Ya tidak perlu kalau memang alam roh, Yesus mau tinggal di mana dengan tubuh kebangkitannya itu. Manusia tidak perlu dibangkitkan juga, sebab dengan tubuh maya atau tubuh roh, manusia bisa masuk surga yang adalah alam roh. Jika surga itu adalah alam roh. Tentu saja Henokh, Elia dan Musa tidak dapat berpindah ke sana. Nah, saudaraku, dengan demonstrasi tubuh kebangkitan Yesus yang bersifat fisik atau materi, maka jelaslah bahwa surga adalah alam materi pula. Dalam hal ini kita bisa menyadari bahwa yang paling merusak pengertian Kristen mengenai surga ketika memahami bahwa alam fisik materi itu rendah dibanding dengan alam roh. Ini konsep di luar Alkitab. Jadi kalau bicara mengenai alam fisik itu pandangannya rendah. Alam fisik. Ya. Wah, memandangnya itu rendah. Alam fisik, alam materi. Seakan ini inferior, yang tinggi itu alam roh. Pikiran manusia sudah rusak, saudara. Dulu Adam dan Hawa tidak berpakaian juga tidak malu. Tapi ketika mulai jatuh dalam dosa, malu. Yang bikin rusak itu apanya? Ininya. Nih, bikin rusak nih. Kita harus kembali kepada kebenaran. Alam fisik, alam materi itu bukan sesuatu yang rendah atau hina. Sama sekali bukan, saudaraku. Ya, harus dipahami, harus disadari benar. Tolong nih diingat ya. Lalu yang juga merusak pikiran banyak orang Kristen mengenai surga adalah ketika surga itu digambarkan seperti alam dewa. Alam dewa dengan keberadaan dewa. Saya sudah menjelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bumi pasti diciptakan dengan pattern atau pola yang sudah ada. Sebagaimana manusia diciptakan dengan pattern atau pola yang sudah ada. Makhluk surgawi seperti manusia. Dan bukan tidak mungkin fisik juga, materi juga. Jadi tidak heran kalau Henokh, Musa, Elia bisa hidup di sana dalam batasan-batasan alam di sana juga. Ya. Jangan berpikir surga itu perut tidak pernah lapar. Loh, nah Tuhan berkata nanti kita makan minum loh. Kalau makan minum kan berarti ada lapar. Dan lapar itu kan membuat kita enak makan. Kenapa kok takut di sana lapar? Kecuali tidak ada makanan.
Ini sesat, pikiran-pikiran sesat itu harus diperbaiki. Memang selama ini surga terkesan suatu dunia ciptaan baru yang tidak terhubung dengan dunia hari ini. Ya karena dipengaruhi oleh asumsi-asumsi agama di luar Kristen. Yaitu dengan adanya kayangan atau semacam nirwana, alam dewa. Ini pikiran mistik yang memandang bahwa surga adalah alam dewa yang berbeda dengan alam kita. Jadi kalau ditunjukkan surga itu, wah pokoknya yang tidak bisa dimengerti oleh kita. Nah kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu memang ada itu Pak. Memang ada itu Pak. Apa namanya, yang katanya dari emas lantainya, itu kan istana. Tapi kan tidak ditunjukkan bagaimana tempat masyarakat atau orang-orang yang akan tinggal di surga nanti. Yang disaksikan oleh Yohanes juga ketika Paulus diangkat ke langit ketiga. Kalau Paulus kemungkinan besar ya memang itu juga kemungkinan itu juga sekitar tahta. Tapi kalau Yohanes pasti itu tahta. Pasti itu istana, hadirat Allah. Dalam persepsi umum, alam dewa adalah alam yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak berkodrat seperti manusia. Nah, tadi saya sudah menunjukkan manusia itu diciptakan dengan kodrat yang khusus. Di mana khususnya? Segambar serupa Allah. Itu khususnya. Maka disebut anak Allah. Saya tidak katakan manusia itu sama dengan makhluk surgawi. Saya tidak katakan sama persis. Tapi pasti tidak berbeda jauh. Dikatakan makhluk surgawi itu jangan berpikir mistik saudaraku. Makhluk surgawi itu makhluk dari surga atau makhluk yang ada di surga. Tapi jangan terus kita berasumsi itu mistik. Ingat manusia diciptakan menurut rupa dan menurut gambar dan rupa Allah dan bisa mengenakan kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Jangan saudara resisten mendengar kodrat ilahi. Memang manusia diciptakan dalam kodrat ilahi. Asumsi yang salah bisa mengarahkan pemikiran pada realitas bahwa Allah akan menciptakan dunia lain atau semesta lain selain alam semesta sekarang ini. Jika benar begitu, cara Yesus naik ke surga tidak seperti yang dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal 1. Jadi jangan saudara berpikir bahwa jangan pikiran kita diarahkan pada realitas bahwa Allah akan menciptakan dunia lain atau alam semesta lain selain alam semesta yang ada sekarang. Dari tadi saya mengulang-ulang terus, alam semesta itu satu. Ya. Jika ada alam semesta yang lain dengan keadaan yang berbeda dengan bumi ini, Yesus tidak perlu, maksud saya cara Yesus naik ke surga tidak seperti yang dikisahkan dalam Kisah Rasul pasal 1. Di mana Yesus naik ke surga disaksikan secara harafiah, secara lahiriah oleh banyak orang menuju suatu arah di alam semesta ini. Itulah sebabnya Elia dijemput oleh kereta berapi yang menunjukkan bahwa perjalanan pengangkatan Elia ada di semesta ini. Ada di semesta ini, bukan bum lenyap karena dibalik. Ini enggak dibalik ke atas. Tuhan Yesus berjanji pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Cara Yesus pergi dengan terangkat secara fisik memberi kepesan bahwa ia ada di semesta kita. Ia tidak berpindah ke alam semesta lain dengan cara menghilang. Kalau menghilang itu menunjukkan dia ke alam semesta lain. Dengan demikian harus ditegaskan bahwa cara kenaikan Yesus ke surga
lebih menunjukkan bahwa Yesus menuju semesta yang bukan semesta lain. Ibarat kertas di lembar yang sama tapi di lokasi yang berbeda. Ya saudara, bila surga adalah alam roh, maka surga adalah suatu keadaan misteri yang tak dapat dimengerti oleh manusia dengan dimensi yang sama sekali tidak bisa kita mengerti. Dan dimensi seperti itu dimensi yang membuat kita tidak akan bisa menikmati kehidupan. Jadi kalau kita di bumi dengan dimensi seperti ini, maka di dunia akan datang nanti pasti dimensinya sama. Cuman bedanya di sana tidak ada dosa atau kejahatan. Jadi kalau kita di bumi ini saudaraku, ya dimensinya begini, tapi dengan kejahatan jadi kacau. Nanti kalau kita di surga, dimensinya harus sama. Tapi tidak ada kekacauan. Ya. Nggak ada kekacauan. Beda. Jangan nanti dimensinya lain. Bumi begini, kalau di surga begini. Lalu orang nggak mau ngalah, dia berkata, ya kita belajar atau berlatih untuk masuk ini dunia semacam itu. Enggak boleh gitu dong. Nih saya ulangi saudara, ada bagian-bagian yang saya harus ulangi terus ya. Ini Adam, ini Hawa. Hawa rambutnya panjang, ingat itu. Waktu jatuh dalam dosa, jadi masa ini masa luar biasa, masa keemasan. Ya. Dunia yang sempurna itu di sini, belum terkutuk ini bumi. Nggak tahu berapa lama. Bumi belum terkutuk, belum menumbuhkan onak dan duri. Ya. Karakter yang mereka miliki juga belum rusak. Ya. Tapi mereka belum sampai pada rupa Allah. Mereka diciptakan menurut selem, gambar. Tapi belum serupa, belum demut. Jadi yang saya pahami, bahwa mereka itu belum menikmati cinta yang sempurna. Sebab cinta yang sempurna bisa dimiliki oleh rupa atau demut yang sempurna. Belum sampai. Lalu setelah jatuh dalam dosa, ya dunia keadaannya kacau seperti ini. Dan nanti kalau ada dunia baru, masa ini beda sama yang di sini? Yang di sini Tuhan sudah berkata sungguh amat baik. Di sini beda. Ini beda. Nggak mungkin. Maka dikatakan penciptaan kembali yang saya jelaskan di pertemuan pertama dan kedua. Pemulihan kembali itu ini. Dicipta ulang di langit baru, bumi baru. Sedangkan bumi akan jadi lautan api. Dan manusia yang mati akan dibangkitkan dengan tubuh seperti tubuh Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tubuh yang tidak bisa mati di dunia yang sempurna yang pernah Allah ciptakan, yang dia katakan wahineh tov meot, sungguh amat baik. Nah ini saudara. Ini saudara, kita menantikan kok dunia seperti itu. Tidak ada perpisahan ya. Kita menantikan dunia seperti itu. Tidak mungkin Tuhan membawa manusia ke arah atau tujuan yang tidak jelas. Tidak mungkin Tuhan bersikap licik. Membawa kita ke suatu alam yang tidak dapat kita mengerti dan sangat kemungkinan alam yang tak dapat kita nikmati. Nah kita memiliki bumi seperti ini, kita menjalani, kita mengalami dan kita menikmatinya. Lalu masuk satu dunia yang tidak jelas keadaannya. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa bumi ini sungguh amat baik. Sungguh amat baik, sudah tov, itu artinya top. Meot
Itu very, very best. Tidak mungkin Tuhan membawa manusia ke arah atau tujuan yang tidak jelas. Kalau Tuhan Yesus menjanjikan adanya 100 kali lipat bagi mereka yang meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan, berarti jenisnya yang dilipat gandakan. Kualitasnya yang dilipat gandakan, bukan jenisnya yang diubah. Saya sudah mengatakan beberapa kali kalau Anda mengorbankan 1 kelereng dapat 100 kelereng. Jangan mengorbankan 1 kelereng dapat 100 bakso, kan enggak? Atau mengorbankan 1 bakso dapat 100 bakso. Jangan mengorbankan 1 bakso dapat 100 batu kerikil, enggak bisa dinikmati. Pelipat gandaan ini menunjukkan bahwa kita akan menikmati kehidupan yang sama dengan pelipat gandaan kualitasnya, bukan diubah jenisnya. Nanti kalau ada sampai pada waktunya kata 100 kali lipat itu apakah menyangkut 100 istri, Pak? Nah, nanti kita lihat penggunaan kata ketika Yesus mengatakan berlipat ganda itu artinya apa? Satu ayat ada kata istri, ayat yang lain tidak ada kata istri. Yang ada kata istri, pelipat gandaannya menggunakan kata apa? Nah, itu cerdas sekali Alkitab. Nanti kita akan pelajari, ya. Pelipat gandaan ini menunjukkan bahwa kita akan menikmati kehidupan yang sama dengan pelipat gandaan kualitasnya, ya saudara, bukan jenisnya. Kalau kau meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan mereka, saudaramu, laki-laki, perempuan, dan lain-lain, kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Kalau jenisnya yang diubah, maka manusia harus diubah menjadi makhluk lain terlebih dahulu untuk bisa menetap dan menikmati kehidupan yang akan datang. Tapi yang benar manusia akan dibangkitkan. Jadi bukan di sini jadi manusia, nanti jadi makhluk jenis apa ya, jenis kerbau atau jenis apa. Enggak. Pasti manusia juga dengan kodrat yang ada. Makanya kalau waktu cukup nanti di sesi kedua, saya kira cukup saya bicara mengenai etos kerja. Bahwa ada kerja di kekekalan. Di surga bukan diam berpangku tangan, tapi kerja. Etos kerja di dalam kekekalan. Nanti minggu depan bicara soal dinamika di dalam kerajaan surga. Pemerintahan di dalam kerajaan surga. Itu satu paket, saudara. Yang saya menyampaikannya dengan cepat karena ya saya tidak mau terlalu bertele-tele ya saudara. Nah waktunya memang sangat terbatas. Dan saya harap saudara bisa mengikutinya walaupun saya cepat sekali menjelaskan. Anda bisa mengulang lagi karena ada siaran tunda di YouTube, di Truth ID, saudaraku. Ya. Kata kebangkitan, kita nanti dibangkitkan, itu menunjuk keadaan yang sama, bukan keadaan yang berbeda. Dibangkitkan. Jadi yang ada yang mati dibangkitkan. Adapun mengenai tubuh yang diubah dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 55 kan dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tak dapat binasa. Maksudnya kalimat daging dan darah itu daging dan darah ini yang fana. Kata daging dan darah itu didahului oleh kata konjungsi atau kata sambung hoti. Hoti yang artinya that, this, ini ya. Hoti. Ya, ini sambung ini ya. That. Bukan tubuh yang mana, yang ini yang kupakai ini. Yang kita pakai ini loh, ini yang diubah. Karena yang ini binasa,
Maka ayat-ayat berikutnya mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Artinya tidak ada kematian lagi. Jadi yang diubah bukan kodratnya, tetap sama kodratnya, kualitasnya yang diubah. Jadi manusia masih bisa lapar, bisa menikmati makan, punya lidah, menikmati makanan yang sedap, masih. Kodratnya tidak diubah. Kodrat kemanusiaannya. Tapi tentu secara moral ya sudah diubah, artinya harus belajar mengenakan kodrat ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud tubuh dan darah dan daging adalah tubuh dan darah daging yang sekarang kita kenakan yang bisa mati. Tubuh fana ini akan diubah dengan tubuh dan darah daging yang tidak dapat mati. Seperti tubuhnya Tuhan Yesus, tubuh di dalam kemuliaan. Jelas saudaraku? Ya. Ini bicara soal surga adalah alam materi. Makanya tubuh kita harus yang fana ini diubah menjadi tubuh yang kekal. Kemanusiaan dengan metabolismenya tidak berubah. Yang saya katakan kodrat tadi ya, metabolismenya. Tetapi lewat proses pendewasaan ya kodrat moralnya harus diubah berkodrat ilahi. Jadi metabolisme tubuh ini sempurna sekali saudara, sangat sempurna. Dan itu kekal. Nah indahnya kita akan mengalami regenerasi terus dan tidak ada kematian. Kalau dalam bahasa sains ada telomer kita itu tidak akan pernah padam seperti baterai karena regenerasi terus. Nah itu tidak ada kematian. Abram diperintahkan meninggalkan Ur Kasdim untuk menemukan kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, saudaraku sekalian. Ya, itu maksudnya apa bisa begitu itu? Ya, pasti ini sebuah dunia yang luar biasa, yang di dalam pikiran Abram pasti tahu itu jenisnya sama. Jenisnya sama dengan jenis yang Abram ketahui. Ya, lembah Sumeria yang subur, wilayah Haran yang makmur. Bukan suatu alam lain yang tidak dia mengerti. Ini pasti sebuah negeri yang dapat dinikmati sebagai manusia. Dengan keberadaannya sebagai manusia. Dalam hal ini kata surgawi tidak boleh dipahami sebagai rohani dalam arti bersifat roh, tetapi bersifat abadi dan sempurna, saudaraku. Dan logikanya Tuhan tidak akan menyembunyikan suatu realita yang begitu penting yang menjadi tujuan perjalanan hidup orang percaya. Ya. Jadi waktu Abraham melambai-lambai dari jauh, dia sudah memiliki bayangan tentang negeri itu. Dia sudah memiliki bayangan tentang negeri itu, saudara. Bukan sebuah dunia yang dia tidak tahu, dia tidak bisa melambai-lambai. Kok aneh ya, kok begitu bentuknya. Pasti yang dia pahami, negeri itu seperti negeri yang dia pahami waktu di bumi. Logikanya Tuhan tidak akan menyembunyikan suatu realita yang begitu penting, yang menjadi tujuan perjalanan hidup satu-satunya orang percaya. Kalau dunia yang akan datang itu berbeda, pasti diberitahu oleh Tuhan. Nanti tidak begitu dunianya. Tidak ada di Alkitab penjelasan itu. Tidak ada. Jangan ngarang sendiri, jangan terpengaruh oleh berbagai konsep surga yang tidak ada di dalam Alkitab. Saudara berkata, yang Bapak katakan juga nggak ada di Alkitab. Loh, saya sudah pertemuan ke-6 ini. Pertemuan ke-6 ini dan saya sudah minta kepada pengurus, mungkin pertemuan saya ditambah 4 lagi atau 3 lagi. Mestinya 7 bisa 10. Kalau penjelasan surga itu tidak rumit, tidak kompleks, saya perlu 2 pertemuan, 1 pertemuan selesai. Ini 10 pertemuan pun belum tentu juga
selesai. Saya menjelaskan sangat cepat seperti yang saya kemukakan ini menunjukkan bahwa memang saudara tahu bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ada dasarnya. Nah, saudara jangan skeptis dulu, ikuti terus ya. Oleh karena surga berkeadaan seperti bumi yang telah Dia ciptakan, yaitu suatu alam fisik atau materi dengan predikat sungguh amat baik, wahineh tov meot, maka Tuhan tidak perlu menjelaskannya lagi bagaimana surga bagi manusia itu. Keadaan fisik atau materi manusia dengan keadaan seperti yang dirancang Allah dan dinyatakan sungguh amat baik, itulah keadaan kekal yang Allah kehendaki sampai kapanpun. Dengan demikian surga yang disediakan oleh Allah pasti berkeadaan seperti bumi ini. Ya, pikiran banyak orang itu terlanjur disesatkan oleh bayangan alam dewa itu, saudara. Seandainya manusia tidak jatuh dalam surga, tidak jatuh dalam dosa, surga itu ya ada sambungannya dengan bumi. Nyambung. Di sini anak Allah, di sana makhluk surgawi. Makanya makhluk surgawi bisa datang atas nama Yahweh, bisa makan minum bersama dengan Abraham. Tidak heran kalau Henokh berjalan dengan Elohim, ya, dia bisa naik ke surga. Nah, ini masakan ini Firdaus yang belum sempurna dinikmati Adam dan Hawa hanya dialami mereka, sementara waktu sedangkan surga itu berbeda. Pasti ini dengan ini sama, ini langit baru, bumi baru. Tubuh yang kita miliki namanya tubuh kemuliaan itu tubuhnya seperti Adam dan Hawa, hanya tidak bisa mati.